Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 6 kios di Timika ludes terbakar. Ratusan lapak pedagang di Pasar Jibama, Kabupaten Jayawijaya terbakar. Ratusan warga histeris saat jasad nelayan yang tenggelam sejak 1 Juli lalu dievakuasi. Bentrokan antara warga dan polisi terjadi di Manokwari, Papua Barat. Bentrokan dipicu penangkapan warga Vanin di pantai lantaran mengibarkan bendera bintang kejora. Polisi membubarkan massa yang memblokade jalan serta membakar ban bekas di Jalan Yosudarso. Kapolresta Manokwari mempersilakan warga berunjuk rasa menyampaikan aspirasi, namun tidak bertindak anarkistis dan memblokir jalan, apalagi berbuat makar. Polisi juga akan menindak tegas siapapun yang menutup jalan karena sangat merugikan banyak orang. Ratusan kapal penangkap ikan di Pelabuhan Dermaga Perikanan Merauke hanya ditambatkan di dermaga. Cuaca buruk yang melanda perairan laut Arafura dan perairan Papua Selatan menyebabkan nelayan berpikir 2 kali untuk mencari ikan karena mengancam nyawa mereka. Nelayan bersabar menunggu cuaca membaik sambil memperbaiki kapal dan jaring. Mereka khawatir bila masih terus seperti ini, pendapatan mereka akan semakin tergerus. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menyidak kendaraan yang digunakan anak buahnya sebelum melaksanakan operasi patuh Kartens 2023. Ternyata banyak sepeda motor yang dikendarai polisi bermasalah. Mulai dari STNK yang sudah mati, tidak ada plat nomor, helm tidak standar, serta plat nomor kendaraan yang juga tidak standar. Sidak yang dilakukan Kapolres menunjukkan masih banyak polisi yang tidak disiplin dan mematuhi peraturan. Padahal mereka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Bentrokan antar warga dengan polisi terjadi di Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Insiden ini menyebabkan puluhan rumah dibakar dan 1 warga meninggal dunia, serta 3 polisi terluka. Peristiwa terjadi saat sejumlah personel Satgas Damai Kartens mengantar rekannya yang sakit ke Rumah Sakit Umum Daerah Paniai. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Idakebo, Satgas Damai Kartens dihadang sekelompok orang tak dikenal. Personel Satgas Damai Kartens diserang menggunakan kapak dan dilempari batu hingga kaca mobil pecah dan 2 personel terluka. Para pelaku juga berupaya merampas senjata milik polisi sehingga Satgas Damai Kartens melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para pelaku. Tembakan aparat diduga menyebabkan 1 pelaku meninggal dunia. Pasca kejadian, keluarga dan kerabat korban melakukan aksi balasan dengan menyerang aparat kepolisian serta membakar puluhan rumah di Kabupaten Dogiai. Hari pertama masuk sekolah cukup merepotkan para orang tua siswa di Merauke. Di sekolah dasar Inpres Polder, para ibu rumah tangga terpaksa ikut upacara untuk menemani anak mereka agar tidak menangis. Fenomena ini sering terjadi karena banyak anak yang belum siap dan takut ketika baru pertama kali menginjakan kaki di sekolah. Akhirnya para ibu harus ikut mendampingi anak mereka hingga upacara selesai.
Puluhan ibu rumah tangga di Manokwari, Papua Barat jadi korban penipuan arisan bodong hingga menderita kerugian ratusan juta rupiah per orang. Salah satu korban menyatakan mengenal pelaku dari media sosial Februari lalu. Pelaku meminta dicarikan tempat kos lalu membuka arisan mulai dari Rp100.000 hingga Rp20 juta per minggu. Awalnya arisan berjalan mulus dan pembayaran lancar sehingga banyak yang mau bergabung. Namun lama-kelamaan pelaku jarang muncul atau update status di akun media sosial dan akhirnya setelah dicek di penginapannya, pelaku sudah tidak ada di tempat kosnya. Diduga sudah melarikan diri dari Manokwari. Jumlah korban diperkirakan mencapai 40 orang dan tidak hanya warga Manokwari, bahkan ada juga korban berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan. Kepolisian daerah Papua saat ini sedang menyelidiki hilangnya satu pucuk senjata api jenis SS-1 beserta puluhan butir peluru milik Polsek Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Senjata api beserta puluhan peluru dibawa kabur kelompok kriminal bersenjata pasca kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan KKB yang terjadi Ahad kemarin. Distrik Homeo terletak di kawasan terpencil dan hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi udara dari Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Polisi gencar merazia penjual minuman keras oplosan di Merauke yang masih banyak beredar secara sembunyi-sembunyi. Salah satu kawasan yang didatangi polisi adalah Mopah Baru. Di sini polisi menemukan minuman keras yang masih dalam wadah dandang. Miras tersebut akan dimasukkan ke dalam botol lalu dijual. Polisi membuang seluruh miras oplosan tersebut, namun tidak seorang pun yang ditangkap karena operasi sudah bocor. Mengonsumsi minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan sebagian warga Merauke. Padahal miras adalah salah satu pemicu kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang merenggut korban jiwa. Pesawat Smart Air dengan kode penerbangan PKSNO yang membawa 7 personel Brimopolda Papua ditembak kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di lapangan terbang Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Di sayap kiri pesawat Karavan ditemukan 4 lubang bekas tembakan. Hingga kini pesawat Smart Air masih berada di Bandara Udara Nabire. Pilot memutuskan untuk kembali ke Nabire sehingga seluruh kru pesawat selamat. Lima pemuda ditangkap polisi di Pantai Hamadi Jayapura karena membawa ganja. Sebelumnya polisi berpatroli di sekitar pantai dan mencurigai tingkah laku kelima tersangka. Saat memeriksa, polisi menemukan satu plastik besar yang berisi ganja yang sengaja dibuang ke 5 pemuda untuk menghilangkan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menyatakan ganja tersebut diperoleh dengan cara barter dengan telepon genggam di perbatasan Papua New Guinea. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.